Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Hingga pada kesempatan kali ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan kegiatan melanjutkan kegiatan belajar kita, mengkaji ilmu akidah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bisa dengan mudah, bisa dengan baik, bisa dengan sungguh-sungguh, bisa dengan tertib dan ikhlas kita ikuti dan mudah kita laksanakan sampai dengan selesai sehingga mendatangkan banyak kebaikan, manfaat, berkah dan juga tambahan ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab tauhid untuk jilid yang kedua, di mana pada pembahasan terakhir yang kita pelajari itu terkait dengan atharul iman fi hayatil fardi wal jamaah. Artinya pengaruh iman, dampak positif iman terhadap seseorang dan terhadap masyarakat. Taib. Penulis dalam membahas judul ini, beliau menyebutkan terlebih dahulu bahwa manusia itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah lengkapi dengan yang namanya akal, yang namanya hawa nafsu, yang namanya fitrah, yang namanya keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah bekali ia dengan akal pikiran, hawa nafsu, keinginan, ya termasuk dari hawa nafsu juga, kemudian fitrah, bukan keimanan tapi maksudnya fitrah. Lalu dilengkapi hal tersebut dengan diutusnya para nabi, rasul yang membawa kitab-kitab dari Allah Azza wa Jalla. Nah, manusia makhluk yang memiliki akal, memiliki keinginan, sehingga ia berusaha mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, sesuatu yang dia inginkan, yang bisa membuat kehidupannya itu berjalan dengan baik. Dan di sisi lain, manusia itu adalah makhluk yang sosial, di mana tidak mungkin bisa hidup secara sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Sehingga manusia itu ketika hidup, tentu dia hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, hidup berkumpul dengan orang lain. Ada yang ngambil, ada yang memberi. Ada yang mendapatkan, ada yang memperoleh, ada yang mengasih. Begitu seterusnya. Kehidupan manusia yang sifatnya sosial saling timbal balik. Ada yang punya uang tapi nggak punya beras. Sehingga dia datang ke toko beras, penjual beras, dia kasih uang agar dia dapat beras. Sedangkan penjual beras,
Yang dia punya cuman berasnya, misalnya uangnya dia ya nggak ada, maka dia tukar beras yang dia punya dengan uang yang ada di orang lain, saling menolong. Namun hebati fillah, karena manusia juga memiliki hawa nafsu. Terkadang ketika seseorang itu malas, nggak mau berusaha, maunya gampang aja, ada di antara manusia yang ketika ingin mendapatkan apa yang dia mau, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Seperti mencuri, membegal, mencopet, mengambil milik orang lain. Dan tentunya ketika ia ingin melakukan tindakan tersebut, ia akan menyusun strategi dan rencana. Dan strategi serta rencana ini tidak mungkin dia lakukan secara terang-terangan dan terbuka, diketahui oleh orang lain. Tentu dia menyusun rencana jahatnya itu di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana caranya dia mencuri supaya tidak ketahuan? Dia bisa mengambil ya harta orang lain yang banyak, tapi dia bisa selamat dari hukuman. Maka dia susun rencana-rencana jahat itu dikala tidak ada orang yang mengetahuinya. Nah, bagaimana supaya manusia itu bisa terjaga agar tidak melakukan tindakan kriminal, tidak menyusun strategi dan rencana busuk, rencana jahat? Gimana caranya agar bisa mencegah hal tersebut? Kalau dikatakan harus ada lembaga kepolisian, polisi juga manusia. Gak mungkin kerja 24 jam dan memperhatikan setiap orang. Bahkan di negara kita pun jumlah masyarakatnya lebih banyak daripada jumlah polisi. Jadi kalau mengandalkan kepolisian saja, pihak berwajib, pihak keamanan ini akan susah. Lantas apa yang bisa membendung hal tersebut? Mencegah hal jahat tidak lain adalah keimanan seseorang kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Ketika manusia memiliki keimanan, memiliki agama yang kuat, maka salah satu dampak yang terlahir dari keimanan adalah dia memiliki sifat muraqabatullah. Apa itu sifat muraqabatullah? Sifat selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kapanpun dia berada, dimanapun dia berada, dia selalu merasa Allah melihatnya. Seolah ada CCTV 24 jam yang mengikutinya kemanapun dia melangkah. Sehingga rencana jahat, bisikan setan yang menggoda untuk melakukan tindakan kriminal, mendapatkan keinginan tanpa susah payah, mendapatkan hak orang lain dengan cara yang salah, itu tidak akan pernah dia lakukan. Walaupun kehidupannya sulit, walaupun kondisinya mendesak, walaupun dia berada di titik yang sangat berat, maka orang yang memiliki agama, orang yang memiliki iman, tidak akan melakukan tindakan yang dapat mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Dia tahu Allah Maha melihat. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini bahwa kehidupan bukan hanya berjalan dan berlaku di dunia saja, tapi ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Di mana di kehidupan akhirat setiap manusia akan dibalas, diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Maka orang yang beriman akan berkata, kalau di dunia sudah susah, jangan sampai nanti di kehidupan akhiratnya juga susah. Bahkan orang yang beriman dia lebih rela untuk merasakan susah di dunia
daripada merasakan susah di akhirat. Kenapa? Karena dunia ada batas waktunya, sedangkan di akhirat tidak ada batas waktunya. Lihat betapa dampak dari keimanan terhadap diri seseorang itu sangatlah baik. Akan mencegah manusia dari perbuatan kriminal. Walaupun dia bisa, walaupun dia mampu. Dan ini sering kita lihat, sering kita dengar dari media-media informasi yang ada. Orang yang dulunya jahat, orang yang dulunya kriminal, bahkan mungkin dia ini ketua kriminal, kemudian Allah berikan hidayah, dia bertobat, lalu dia memperbaiki amal perbuatannya, kemudian bisa mengajak orang lain untuk bertobat. Apa yang membuat dia berhenti dari melakukan kriminal? Tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu agama. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, ya Allah pengen membuat dia tuh jadi baik hidupnya. Allah pengen membuat hidupnya dia jadi berkualitas, nggak rusak, nggak kelam. Apa yang akan Allah lakukan? Allah akan jadikan dia orang yang paham ilmu agama. Maka kita patut bersyukur ahibati fillah. Walaupun kita jauh dari orang tua, kita jauh dari yang namanya alat elektronik. Mungkin ada yang sampai mecap ya, anak-anak pesantren itu adalah anak-anak yang kuper, kurang pergaulan, anak-anak yang ketinggalan zaman. Tapi ingat ya ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, kalau ada orang mengalahkanmu dalam ilmu dunia, kalahkan dia dalam ilmu akhirat. Maka kita akan menjadi lebih mulia daripada orang tersebut. Dengan ilmu agama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah dan juga di mata masyarakat. Maka hendaknya kita tuh bersemangat ketika belajar ilmu agama. Baik di pagi hari, di siang hari, di hari Senin, di hari Rabu, ya, di akhir pekan, tetap kita belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menamakan majelis ilmu dengan taman dari taman-taman surga. Kenapa? Karena majelis ilmu itu akan memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana caranya bisa hidup baik dan dia bisa sampai ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Taib, ini dia ahibati fillah. Nah, kemudian apa dampaknya untuk kehidupan masyarakat? Tentu sangat mudah bisa kita pahami. Masyarakat itu adalah perkumpulan orang per orang. Maka tidak akan mungkin muncul, tidak akan mungkin ada masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh, masyarakat yang taat, masyarakat yang jauh dari kriminal, apabila orang-orang yang di dalamnya itu tidak beriman. Tidak mungkin ada masyarakat yang baik kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kejahatan akan merajalela. Yang kuat makan yang lemah. Yang berkuasa akan menindas yang di bawahnya. Tapi ketika orang-orang yang ada di dalam kehidupan masyarakat adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki agama baik, maka pada saat itu akan muncul dan lahir masyarakat yang harmonis, masyarakat yang baik, masyarakat yang aman, masyarakat yang tentram, jauh dari yang namanya kejahatan. Kita bisa melihat kepada sejarah tanah Arab.
Di mana dahulu mereka bangsa yang tidak dihargai oleh dunia. Dianggap bangsa yang terbelakang. Karena apa? Ya karena masyarakatnya berantakan. Yang kuat makan yang lemah. Bahkan perbudakan merajalela. Gak ada harganya manusia. Namun ketika Islam datang, ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa risalah agama Islam, apa yang terjadi? Ahibati fillah. Apa yang terjadi? Yang terjadi 1/3 dunia, afwan, 2/3 atau 1/3 wallahu alam, tapi 1/3 dunia dikuasai oleh Islam. Wilayah 1/3 dunia dikuasai oleh bangsa Arab yang telah mengenal Islam. Bahkan bangsa Romawi yang dulu dikenal sebagai negara adidaya, negara superpower pun takut menghadapi bangsa Arab. Bahkan salah satu negara superpower yang ada pada zaman itu yaitu Persia. Negara yang super adidaya, hancur di tangan bangsa Arab yang telah mengenal Islam. Kemudian keadilan pun merajalela. Kebaikan pun merata di tanah Persia. Ini dilihat ya, kita lihat ahibati fillah, bahwa ketika seseorang itu berpegang teguh dengan agama, hidupnya akan jauh lebih baik. Karena agama Islam, keimanan akan mendorong seseorang untuk berbuat tindakan-tindakan yang tidak merugikan dirinya sendiri. Kemudian ahibati fillah, kita juga sering dikenalkan dengan istilah karma. Nah, orang yang beriman itu udah paham banget dengan yang namanya hukum karma. Maka dia sangat berhati-hati dalam bertindak. Karena manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia lakukan. Sebagaimana dalam kaidah Islam disebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Nah, ketika masyarakatnya, ketika orang per orangnya sudah baik, sudah beriman, kemudian muncullah masyarakat yang baik, masyarakat yang beriman. Sehingga dari sini kita memahami bahwa keimanan itu memiliki pengaruh kuat, pengaruh positif yang kuat terhadap diri orang per orang dan terhadap masyarakat. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan masyarakat yang baik, apa kuncinya? Kuncinya adalah memperbaiki orang-orangnya dulu. Baru nanti masyarakat akan menjadi baik. Kemudian penulis juga menyebutkan beberapa dampak positif dari keimanan. Yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebab hidupnya hati. Hati yang hidup adalah hati yang akan menjadikan manusia baik pribadinya, bagus akhlaknya, dan juga baik tindak tanduknya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam diri setiap manusia ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau hatinya kalau segumpal darah itu baik, kata Nabi SAW, kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Matanya hanya memandang yang baik, mulutnya hanya mengucapkan yang baik, telinganya mendengarkan yang baik, tangannya hanya digunakan untuk hal yang baik, kakinya pun demikian untuk dilangkahkan kepada hal yang baik saja. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, rusak semuanya. Walaupun dia orang berilmu. Mulutnya rusak, matanya rusak,
Maksudnya rusak di sini bukan sakit, tapi mulutnya hanya mengucapkan kalimat yang keji. Matanya digunakan untuk melihat yang haram. Telinganya hanya mendengarkan perkara yang membuat kehidupannya semakin kelam. Tangannya menzolimi, kakinya menzolimi. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya segumpal darah yang dimaksud itu adalah hati. Nah, hati ini gimana caranya supaya dia baik? Gizi untuk hati, makanan untuk hati, asupan untuk hati adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki keimanan maka hatinya hidup, tapi orang yang tidak memiliki keimanan maka hatinya mati. Kemudian yang kedua adalah keimanan itu adalah sumber ketenangan dan ketentraman bagi setiap orang. Kenapa? Karena orang yang beriman itu gak pernah takut dan gak pernah bersedih dengan yang namanya musibah. Ketika dia tertimpa musibah, lalu dia bersabar, dia tahu bahwa musibah ini datang tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan dia orang yang lebih beriman kepada Allah. Sehingga dihapuskan dosa-dosa, ditambahkan pahala, diangkat derajatnya. Sehingga dia tidak pernah sedih. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan, itu tidak membuat dirinya sombong. Dan sombong itu adalah beban dalam diri seseorang. Orang yang sombong itu membawa beban dalam dirinya. Kenapa? Karena dia takut kalau nanti dia menjadi miskin, menjadi orang yang susah, dia bakalan dicemooh sama orang-orang. Karena dulunya sombong. Makanya orang yang sombong membawa beban. Tetapi orang yang beriman, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia nggak pernah sombong. Dia selalu menyandarkan bahwa apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan, itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidupnya bahagia terus. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Dan ini adalah kunci kebahagiaan. Orang bahagia itu bukan orang yang punya harta banyak. Bukan orang yang bisa melakukan apa saja. Tapi orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah bersabar, dan ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Makanya Nabi SAW berkata, ajaban di amril mu'min. Sungguh betapa indah, betapa istimewa kehidupannya orang beriman. Kenapa? Apabila ditimpa musibah dia bersabar, maka hal itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan ini adalah hal yang paling baik. Dan seseorang akan bersabar terhadap musibah, akan bersyukur atas kenikmatan, kalau dia memiliki keimanan. Maka iman ini akan melahirkan ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan dalam diri seseorang. Karena orang yang beriman, dia akan menjadi orang yang sabar ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Kedua hal ini adalah kunci bahagia. Ini adalah kunci kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, keimanan akan menjadikan jiwa manusia itu bersih, suci dari sifat-sifat buruk. Orang yang beriman malas buat ngomongin orang. Kenapa? Dia memiliki prinsip bahwasannya saya bertanggung jawab atas diri saya. Orang lain dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi nggak ada urusan untuk saya sibuk membicarakan orang lain. Nggak ada pentingnya. Kalau mau, hanya cukup memberikan nasihat, mengingatkan kalau dia salah.
Kalau udah dikasih nasihat, diingatkan dengan cara yang baik, orang itu tetap tidak berubah, ya sudah. Yang penting saya sudah menyelesaikan tanggung jawab, yaitu saling mengingatkan. Kalau orang itu nggak mau berubah, saya nggak akan capek-capek ngomongin dia. Nah, ini orang beriman. Betapa nikmat orang yang memiliki sikap seperti ini, yaitu sikap nggak mau tahu terlalu lebih urusan orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang beriman jiwanya suci dan bersih, sehingga ketika ada orang yang menggunjing dia, menggibahi dia, mencela dia, apa yang dia lakukan? Bukan membalas, tapi justru dia membiarkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang yang berbuat zolim kepadanya kelak di hari kiamat akan mendapatkan balasan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, kalian tahu gak siapa orang yang merugi?" Para sahabat mengatakan orang yang merugi itu adalah orang yang berdagang dengan modal, tapi dapat untung enggak, modalnya juga ludes. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang merugi adalah orang yang ketika di hari kiamat datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala puasa, dan pahala-pahala amal soleh yang lain. Sehingga dia pede seolah dia akan selamat dari api neraka dan mudah masuk surga. Namun ternyata ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan bahwasanya mulutnya, tangannya tidak bisa diam dari menyakiti orang lain. Maka orang-orang yang pernah dia zolimi selama hidup di dunia dipanggilin semuanya. Kemudian orang-orang yang dizolimi itu Allah izinkan untuk mengambil pahala dari orang yang zolim itu. Maka pahala sholatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala haji dan umrahnya diambil, pahala sodakohnya diambil, pahala amal solehnya diambil sampai ludes. Karena setiap manusia pada hari itu semuanya membutuhkan yang namanya pahala. Sangat butuh dengan yang namanya pahala. Sampai ketika habis pahalanya, ternyata orang yang dizolimi masih ada. Allah mengizinkan orang-orang yang dizolimi itu untuk melemparkan dosa-dosa mereka kepada orang yang menzolimi. Sehingga semua orang yang bawa dosa itu dilimpahkan dosanya kepada orang-orang zalim. Nah, orang yang beriman ketika digunjing biasa aja. Kenapa? Karena dia tahu setiap tindak tanduk manusia pasti ada dampaknya. Jadi dia nggak perlu repot-repot balas. Dia akan tetap fokus dalam kehidupannya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ia melewati orang-orang yang suka melakukan tindakan gibah, mencela, maka orang beriman itu lewat begitu aja, nggak menggubris, ya, nggak membalas, udah lewatin aja. Ini adalah jiwa yang bersih, dan orang yang punya jiwa seperti ini hidupnya nggak puyeng, karena nggak capek pikirannya buat mikirin omongan-omongan orang. Fokus. Yang penting dia tidak melakukan tindakan kriminal. Dah. Kemudian kesucian hatinya juga menjadikan dia apa? Kalau misalnya dia tidak mendapatkan bagian, ya, orang lain dapat, sedangkan dia tidak, dia tetap ikhlas, dia tetap ridho dengan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kalut, nggak kayak orang kebakaran jenggot ketika melihat ada tetangganya membeli mobil baru, membeli kendaraan baru, membeli alat elektronik baru,
ya sudah, biarin, itu rezekinya dia. Ya, nggak berpikir, wah paling nih orang nyolong, wah paling nih orang juga ya minjem uang dari bank. Nggak begitu. Lihat, kalau orang beriman jiwanya bersih. Jiwa yang bersih melahirkan ketentraman. Taib. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki keimanan, dia akan memiliki wibawa dan keberanian. Ya, dia akan memiliki wibawa dan keberanian. Ya, kalau orang beriman, walaupun masyarakat membenci dia, nggak suka sama dia, dia disudutkan, bagi dia itu bukan hal yang besar. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada dia, maka manusia bagi dia bukan apa-apa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Taif untuk mencari bantuan, apa yang didapat? Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan batu, diusir dengan keras sampai kakinya berlumuran darah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak apa-apa ya Allah, selama engkau tidak murka kepada saya, apapun bencana dan musibah yang saya hadapi, nggak apa-apa. Selama engkau tidak murka kepada saya. Lihat, jiwanya orang yang beriman, dirinya orang yang beriman itu kuat. Dan dia akan selalu berani menyampaikan kebenaran. Nggak takut. Walaupun mungkin ia berhadapan dengan hukuman mati sekalipun. Contohnya siapa? Contohnya adalah para tukang sihirnya Fir'aun ketika mereka bertaubat setelah menghadapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya kemudian melahap semua tali-tali yang disihir oleh tukang sihir menjadi ular, dimakan semuanya. Mereka pun langsung tersungkur bersujud dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Fir'aun mengatakan apa? Saya akan hukum mati kalian semuanya. Saya akan potong-potong bagian tubuh kalian dan akan saya salib kalian. Apa kata para tukang sihir tersebut? Saya nggak takut. Yang kamu lakukan wahai Fir'aun itu hanyalah apa yang terjadi di kehidupan dunia saja. Dan kami berharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Orang beriman nggak takut. Jadi dia selalu berani. Nah, dampaknya nih buat zaman sekarang adalah nggak menjadi orang penakut. Di rumah sendirian takut, di tempat gelap takut, jalan di tempat sepi takut. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena keimanannya lemah. Tapi orang yang memiliki keimanan kuat, nggak ada takutnya. Lihat para sahabat Nabi SAW ketika berperang. Apa ada di antara mereka yang takut mati? Tidak. Bahkan di antara mereka ada yang melepas baju perangnya. Ya, baju pelindung diri. Dilepas. Kenapa? Justru mereka untuk mencari kematian yang mulia, yaitu mati syahid. Nggak ada yang ditakuti. Kemudian yang kelima, orang yang memiliki keimanan, maka dia akan selalu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, adab yang luhur. Lihat. Orang-orang yang beriman akan memiliki adab yang mulia. Akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia tahu seorang dinyatakan beriman kalau dia bisa melakukan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia inginkan orang lain berbuat baik begitu untuk dirinya. Jadi orang beriman itu selalu berpikir, kalau saya suka dibeginiin, maka ini juga yang akan saya lakukan buat orang lain. Kalau saya nggak suka diperlakukan begini, maka saya juga nggak akan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Ini orang beriman. Akhlaknya baik.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan karakter orang yang beriman. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu kalau berbicara, bicaranya yang baik. Kalau dia nggak bisa berbicara baik, dia diem. Nabi juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman itu karakternya apa? Dia selalu menghargai tetangganya. Menghargai tetangga. Gak mau menyakiti, mengganggu tetangganya, gak mau. Maka lihat, orang yang beriman itu akhlaknya baik. Bahkan mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkata, aduh, saya mah kalau ngelihat mukanya dia tuh adem. Ya. Bawaannya tuh kayaknya tentrem. Orang tersebut, itu ciri-ciri orang yang beriman. Kalau pengen lihat, lihat kepada para ulama. Lihat mereka yang memiliki wajah tawadu, wajah yang teduh, membuat senang orang-orang yang mendekati mereka. Kenapa? Karena keimanan mereka memiliki adab yang baik, adab yang mulia. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam ya, yang keenam. Yang keenam, yang terakhir. Dampak positif dari keimanan. Yang terakhir adalah menjadikan seseorang itu bersungguh-sungguh profesional dalam melakukan perbuatan. Jadi orang yang beriman itu ketika dia beramal, dia akan beramal dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi dia akan bersikeras, berusaha, dan gak menjadi orang yang gampang patah semangat, putus asa. Enggak. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus. Begitulah sikapnya orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yang termasuk dari bagian kesungguh-sungguh adalah dia akan menjadi orang yang profesional ketika melakukan perbuatan. Kenapa? Karena dia selalu merasa apapun yang dia lakukan itu yang akan menjadi tanggung jawab dia di hari kiamat. Maka setiap amanah yang dilimpahkan kepadanya gak akan dia sia-siakan. Terlebih Nabi SAW telah memberikan peringatan, la dina liman la amanata lahu. Orang yang gak bisa ngejagain amanah, maka gak ada agama dalam dirinya. Orang yang gak punya agama itu adalah orang yang gak bisa menjaga amanah. Maka dia akan berbuat profesional di dalam melakukan pekerjaannya. Baik, ini dia ahibati fillah, dampak-dampak positif yang akan didapat dari keimanan. Baik, diulang biar lebih paham. Yang pertama, keimanan itu adalah sebab hidupnya hati. Kemudian yang kedua, keimanan itu adalah sumber ketentraman, kenyamanan dalam diri seseorang. Yang ketiga, keimanan itu akan mensucikan jiwa. Yang keempat, keimanan akan membuat seseorang berwibawa dan berani. Kemudian yang kelima, keimanan akan membuat seseorang itu berakhlak mulia. Dan yang keenam, keimanan akan membuat seseorang bersungguh-sungguh dan profesional. Taib, alhamdulillah. Telah kita murojaah apa yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin. Ya, dan itu juga menandakan kita telah selesai dari kitab Tauhid jilid yang kedua. Baik, kemudian kita masuk nih ke kitab Tauhid jilid yang ketiga. Alhamdulillah. Silahkan bagi yang sudah memiliki, kita masuk ke jilid yang ketiga. Pada jilid yang ketiga ini, ya, ada beberapa yang akan dibahas. Pada bab pertama akan membahas tentang al-inhirafu fi hayatil basyariyati walam hatun tarikhiyatun anil kufri wal ilhadi wasyirqi wan nifaq.
Bab yang pertama akan membahas penyimpangan dalam kehidupan manusia. Penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian beberapa catatan sejarah. Ya, catatan sejarah tentang kekufuran dan pemikiran ateis, kesyirikan dan kemunafikan. Baik, itu akan dibahas pada bab pertama ini. Dan pada bab pertama, ya, kita akan awali dengan al-inhirafu fi hayatil basyariyah. Penyimpangan dalam kehidupan manusia. Baik, penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan tujuan untuk beribadah. Artinya, ahibati fillah, kita hidup di dunia ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mempercantik tempat tinggal kita. Kenapa? Karena kita di dunia ini bukan hidup selamanya, melainkan sementara. Jadi buat apa memperbagus dunia kalau ujung-ujungnya ditinggalkan juga. Ingat, tujuan kita di dunia ini untuk ngumpulin bekal. Mengumpulkan bekal akhirat, yaitu amal soleh, taat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas kepada manusia, segala sesuatu yang bisa membantu mereka dalam melakukan ibadah kepada Allah. Contohnya seperti rezeki, makanan, minuman. Itu kan dua hal yang membuat manusia bisa menjaga kelangsungan hidupnya, sehingga dia bisa terus beribadah kepada Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 tentang tujuan diciptakannya manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku, kata Allah, nggak minta dari mereka rezeki dan aku nggak minta makan dari mereka. Maksudnya Allah nggak pengen manusia itu terlalu mencari-cari harta dunia, tertipu dengan kenikmatan dunia. Itu salah. Innallaha huwar-razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang akan memberikan rizki, dan Allah maha perkasa lagi maha kuasa. Kemudian penulis mengatakan setiap manusia dengan fitrah yang telah Allah titipkan kepadanya, apabila dibiarkan hidup, ya, tumbuh dengan sendiri, nggak dicuci pemikirannya, dibiarin gitu dia tumbuh sendiri, maka sesungguhnya dia akan berada dalam keadaan tauhid, yaitu mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah fitrah manusia. Ya, sekali lagi kata penulis, kalau manusia itu lahir, kemudian dia dirawat untuk tumbuh aja, tapi nggak diajarin. Cuman buat tumbuh doang, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tahu caranya makan gimana, cara minumnya gimana, cara membersihkan, cuman gitu doang. Maka ketika dia dewasa, dia akan tetap menjadi manusia yang fitrah, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui la ilaha illallah. Kok bisa? Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwa setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Namun, perlu diketahui bahwa yang membuat manusia rusak, yang membuat manusia itu tersesat dari jalan yang lurus adalah tipu dayanya setan. Tipu dayanya setan, setan dari golongan manusia dan setan dari golongan jin. Yang mereka itu merusak pemikiran manusia, memberikan informasi-informasi yang salah, sehingga manusia menjadi keliru pemahaman dan keyakinannya. Inilah yang menyebabkan manusia itu tersesat dari fitrahnya. Maka kesimpulannya adalah tauhid, pemahaman dan keyakinan la ilaha illallah, kepercayaan bahwasannya ketuhanan itu hanya milik Allah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, itu sebenarnya adalah aslinya manusia. Aslinya manusia udah paham tentang hal ini. Sedangkan perbuatan syirik itu muncul berikutnya. Sehingga dari sini manusia itu ketika lahir sudah ada isinya. Apa isinya? Pemahaman tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dan keyakinan tentang bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini
Ini bawaan manusia dari sejak lahir. Jadi tauhid itu udah ada dari dia lahir. Sedangkan kesyirikan itu baru muncul. Jangan dibalik. Manusia itu ketika lahir nggak paham apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Jadi dia dalam keadaan yang tersesat. Sehingga butuh diajarkan tentang pemahaman tauhid. Salah. Justru dari bayi manusia udah punya pemahaman tentang tauhid. Makanya ya ketika dia tumbuh harus diajarkan tentang tauhid. Supaya fitrahnya tetap terjaga. Jangan sampai rusak. Apalagi hilang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah, mengenal Allah. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang membuat dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Jadi ayah dan ibunya yang membuat dia tersesat atau masyarakat yang dia tinggal di sana yang membuat dia mendapatkan informasi salah, merusak pemahaman dan pemikirannya. Jadi kalau kita ditanya, apa asalnya manusia? Apa pemahaman aslinya manusia? Keyakinan asalnya manusia itu apa? Yang pertama kali dia bawa ketika lahir, kita katakan manusia sejak lahir itu sudah membawa tauhid. Ini aslinya manusia. Asalnya manusia sudah paham tauhid. Sedangkan kesyirikan itu baru muncul berikutnya. Lalu penulis mengatakan, dan agama yaitu Islam dari zamannya Nabi Adam dan seterusnya ya, dalam kurun waktu yang panjang mereka beragama tauhid. Ya, jadi Nabi Adam sampai 10 abad. Jadi 1000 tahun berikutnya ya. Karena kan satu abad itu 100 tahun ya. 10 abad dari zamannya Nabi Adam, manusia itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Dalam keadaan Islam semuanya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin." Dahulunya manusia itu dalam keadaan tauhid semuanya. Sampai akhirnya terjadi perbuatan kesyirikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan peringatan dan berita gembira. Pertama kali terjadinya perbuatan kesyirikan dan kesesatan dari akidah yang benar itu pertama kali terjadi di zamannya Nabi Nuh. Pertama kali terjadinya perbuatan syirik, pertama kali terjadinya kesesatan itu di zamannya Nabi Nuh. Oleh karenanya, Nabi Nuh itu adalah Rasul pertamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Kok Allah bilangnya Nabi Nuh, kenapa nggak Nabi Adam? Kan yang pertama kali Nabi Adam. Tapi di surat An-Nisa ayat 163 ini kok Nabi Nuh ya? Ya, karena yang dimaksud dengan ayat ini adalah Rasul pertama, bukan Nabi pertama. Kalau Nabi pertama, betul Nabi Adam. Tapi Rasul pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Emang bedanya apa Nabi sama Nuh, Nabi sama Rasul? Perbedaan yang paling sering disampaikan oleh para ulama adalah kalau Nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Enggak. Jadi buat dirinya aja. Kalau ada orang pengen ngikutin dia, ya silahkan. Dia nggak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Sedangkan Rasul itu mendapatkan wahyu dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Itu perbedaan yang paling banyak disampaikan oleh para ulama. Nah, kenapa Nabi Adam kok nggak disuruh untuk memerintahkan? Kenapa Nabi Adam kok nggak disuruh, nggak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang dia terima? Ya karena memang pada saat itu masyarakatnya
bertauhid semua. Ya, bertauhid semua. Baik, kemudian yang terakhir ini ya. Penulis mengatakan ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ini tafsiran Ibnu Abbas. Tafsiran Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, dahulu sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh, kira-kira ada 10 abad. Ya, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ada 10 abad. Dan pada saat itu semua manusia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah perkataan yang benar. Ya. Ini adalah perkataan yang pasti benar. Jadi kata Ibnu Abbas bahwa manusia itu sejak zamannya Nabi Adam sampai 10 abad berikutnya itu bertauhid. Ini aslinya manusia, kemudian setan menyesatkan. Taib ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan materi ya pada pertemuan berikutnya, yaitu di halaman 6, insya Allah di halaman 6. Silakan dicatat, ditulis dengan rapi, dan selalu diulang-ulang di asrama supaya pelajaran yang disampaikan selalu diingat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Kita akhiri jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.